Cek 165, cek 165. Open your heart, open your mind. Salam jumpa dengan podcast Masalah dan Doa. Podcast di mana masalah dan doa hadir untuk bisa memberikan, bahkan berbagi tentang semua masalah di kehidupan sosial, cinta, keluarga, karir, dan tentunya kami hadir membawa doa sebagai solusinya. Oke, di sini kebetulan bertepatan hadir dengan Kiai Irfan Zidni sebagai teman, guru, ayah bagi kami dari Majelis Al-Hikam, Majelis Sinau Rasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, Kiai, di podcast. Ini podcast Kiai, podcast Masalah dan Doa. Alhamdulillah. Saya biang masalahnya, Kiai. Saya harap Kiai punya doanya. Oke, Kiai. Melihat kondisi saat ini kan udah nggak asing kayak yang namanya pandemik. Nah, saya rasa pandemik itu juga menyerang semua segmen manusia. Mau dia baik, mau dia buruk, mau dia jahat, mau siapapun dia terkena imbasnya. Yang akhirnya masalah banyak sekali menimpa semua, bahkan teman kita, mungkin saudara kita, keluarga kita, orang sekitar kita. Mau itu karir terutama kayak ya, pekerjaan udah mulai, bukan sudah mulai, bahkan ada beberapa sudah tidak bekerja. Ada yang alih profesi, bahkan mungkin ada yang alih agama kayak. Nah, di sini di podcast Masalah dan Doa itu tadi adalah yang masalah yang awal, dan sebelumnya mungkin kita akan memberikan pemahaman dulu. Soalnya banyak gini, kayak ada beberapa temen itu udah mulai hopeless kayak. Ada dua hal nih. Ada yang tadinya tidak pernah rajin ibadah karena dia mulai bertahap menjadi soleh. Bertahap dari gaji dipotong 75%, dia 3 kali sehari. Dipotong gaji sampai akhirnya 25%, dia sudah mulai lengkap kayak 5 kali. Tapi ternyata ada juga loh kayak yang sampai saking joblessnya dia udah merasa buat hidupnya gak adil. Karena dia tuh orang soleh banget kayak. Sampai akhirnya dia di layoff dan dia tidak punya solusi. Dan dia sudah merasa kemarin gue udah ibadah, sekarang apain gue, yang penting gue kerja aja. Tapi sampai saat ini pun dilihat masih gitu-gitu aja kayak. Nah, apa kayak yang mungkin kita bisa bagi nih sama teman-teman podcaster pendengar Masalah dan Doa ini, kayak silakan kayak. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Bang Yusuf. Jadi begini, masalah itu memang sesuatu yang pasti dialami sama semua manusia. Masalah itu bisa timbul setidaknya dari 3 hal. Yang pertama, masalah yang berupa ujian. Yang kedua, masalah yang berupa musibah. Yang ketiga, masalah yang berupa azab. Jadi ada 3 macam setidaknya nih. Ada musibah, ada ujian, ada azab. Kalau musibah dan ujian itu adalah masalah yang dalam rangka untuk menaikkan derajat manusia. Jadi setiap orang yang mendapatkan musibah itu berarti dia akan segera diangkat derajatnya sama Allah. Begitupun ujian, itu adalah sesuatu yang untuk mengangkat derajat manusia. Karena setiap orang ketika mau naik ke dalam satu level yang lebih tinggi, itu pasti akan mengalami ujian kan. Dulu Bang Yusuf SD kan? Ya. Terus ke SMP ada ujiannya kan? Ada. Mau ke SMA, semakin tinggi itu levelnya, semakin tinggi juga kan ujiannya. Betul ya. Nah, ujian itu dalam rangka seperti itu. Adapun azab itu adalah hukuman Allah yang diberikan oleh Allah di dunia ini. Contohnya begini, lebih mudah. Ada orang naik motor, jalannya santai, pelan, memenuhi aturan, tiba-tiba ditabrak sama bajai. Itu namanya ujian atau musibah. Tapi ketika dia naik motor ugal-ugalan lalu kemudian ketabrak,
itu bukan ujian, itu bukan musibah, itu namanya azab. Jadi ketika ada orang misalnya dia korupsi, kemudian ketangkep sama KPK, lalu dia bilang ini ujian buat saya, itu bukan ujian, itu musibah. Rumah kita udah ditutup semua, pintunya sudah ditutup, jendelanya sudah ditutup, lalu kemalingan, itu namanya ujian, atau namanya ujian. Tapi ketika dibuka, tidak dikunci, lalu kemudian masuklah maling, itu namanya azab. Jadi harus ditentuin dulu bahwa masalah ini muncul bisa dari musibah, bisa dari ujian, bisa juga dari azab. Kalau dua yang pertama tadi, ujian dan musibah, itu menaikkan derajat manusia. Yang ketiga itu azab, itu adalah berupa hukuman kes yang diberikan oleh Allah di dunia. Nah, manusia tidak mungkin tidak diuji, tidak mungkin tidak diberikan musibah. Dalam surah Al-Ankabut ayat 2 itu dikatakan begini. Allah berfirman, ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia itu menyangka mereka akan ditinggalkan begitu saja sambil mengatakan amanna, saya beriman kepada Allah, saya percaya kepada Allah, saya cinta kepada Allah, wa hum la yuftanun, tapi mereka tidak diberikan ujian terhadap apa yang dibicarakan itu. Maka ketika ada orang bilang saya beriman kepada Allah, tidak mungkin tidak diuji sama Allah, tidak mungkin tidak dikasih musibah sama Allah. Untuk apa? Untuk meneguhkan apa yang menjadi komitmen dia. Itu namanya ujian. Kalau dalam musibah, Allah Subhanahu wa taala sudah berfirman itu, wabasyiris sabirin, bersabarlah buat orang-orang, bergembiralah buat orang-orang yang bersabar. Siapa? Allazina iza asobatkum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang yang ketika kena musibah, maka dia mengucapkan kami ini dari Allah dan sesungguhnya kami ini kembali kepada Allah. Nah, atas musibah, atas ujian, atas azab ini, respon manusia kemudian berbeda-beda. Apa berbeda-beda? Tadi yang seperti tadi Bang Ucup sampaikan, ada orang yang dia taat beribadah, tapi kenapa kok dia terus diberikan ujian seperti ini? Yang sering dikatakan di kita ini kan seperti ini. Kata dalam hadis seperti yang disampaikan oleh para mubalek, orang yang selalu sholat duha itu rezekinya akan lancar. Banyak. Saya ini udah bertahun-tahun gitu ya, sholat duha, tapi kok tidak juga kaya gitu loh. Sementara ada orang yang tidak sholat, yang tidak beragama, tapi kok rezekinya lancar-lancar saja. Ya, bahkan gitu kalau boleh nambahin, kadang suka ada yang GR kayak, wah rezeki anak soleh, perasaan tidak soleh. Orang kapan sholatnya, kapan ininya. Maka kemudian yang pertama yang harus dipahami dari sini adalah gitu ya, yang pertama yang harus dipahami adalah bahwa setiap manusia itu ketika dia berdoa kepada Allah, maka seperti yang disabdakan oleh Nabi, ma min da'in illa wa huwa baina ihda salasin. Tidaklah ada orang yang berdoa itu kecuali dia akan diberikan tiga alternatif, tiga pilihan. Imma antu ajjila lahu tolibatuhu. Ada kalanya permintaannya itu segera diberikan. Jadi kita minta sekarang, ya Allah saya pengen mobil, besok udah ada mobil. Ada kalanya seperti itu. Ya. Tapi wa imma ayyudahhira lahu sawabuha. Ada orang yang disimpan untuk menjadi pahalanya. Jadi dia minta kaya tapi dia tidak diberikan kaya, sampai mati dia tidak diberikan kaya sama Allah. Itu bukan berarti dia dikabulkan, tapi diganti berupa pahala yang nanti dia akan ambil di surga di akhirat. Yang ketiga, wa imma ayyusrafa anhu min nasu misluha. Ada kalanya doa ini diganti dari apa? Berpalingnya dia mendapatkan sebuah kecelakaan. Contoh, saya pengen mobil tapi belum juga dapat mobil. Itu jangan kemudian merasa bahwa Allah tidak mengabulkan. Itu bisa saja Allah itu memalingkan doa kita itu berupa apa? Takdir kita mestinya ditabrak mobil, akhirnya diganti sama ini. Jadi dipalingkan sama Allah. Nah, orang-orang yang tadi Bang Ucup sampaikan tadi, bahwa ada orang yang kemudian dia berdoa kemudian langsung dikabulkan, tapi ada orang yang tidak lama berdoa tapi tidak dikabulkan gitu ya. Itu digambarkan dalam sebuah kitab, ini Iqazul Imam, dikatakan bahwa begini Bang Zid. Orang yang tidak pernah ibadah tapi kemudian dia doa langsung dikabulkan, itu seakan-akan Allah bicara sama dia gini, ukdu hajatahu fa inni ukrihu an asma'a sautahu.
kata Allah ketika ada orang minta, kata Allah langsung kabulkan itu hajatnya dia, wahai malaikat, aku sudah benci dengar suaranya dia. Masya Allah. Tapi ketika orang ini, orang yang sangat disayangin sama Allah, ditunda dulu sama Allah. Nanti dulu, saya suka dengan suara dia. Gambarannya begini, ada bencong datang ke rumah kita, bawa kencengan. Itu kita langsung kasih, terus langsung suruh pergi, atau kita diemin dulu? Itu kan kita kan dia datang, terus kemudian kencereng, kita kan kita segera kasih biar dia segera pergi. Kenapa? Kesel. Karena kita tidak suka sama suara dia. Tapi ada orang misalnya Raffi Ahmad atau siapa gitu kan, atau pengamen yang suaranya enak deh. Pengamen suaranya enak, itu kan kita diemin dulu. Nah, begitulah Allah kemudian memperlakukan seperti itu. Jadi kalau kita kemudian doa belum juga dikabulin, itu ada kasih sayang Allah yang ada di situ, dan itu harus dipahami. Yang kedua, kalau tadi masalah doa itu, yang kedua adalah pahamilah bahwa doa kita, ibadah kita ini bukan transaksional. Doa kita ini bukan sebuah transaksi. Doa kita ini, ibadah kita ini adalah penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau transaksi yang terjadi adalah seperti tadi, sudah doa, sudah berdoa, sudah beribadah, sudah duha, sudah baca segala macam, tapi kok nggak dikabulin, itu namanya transaksional. Maka kemudian kita ini manusia tidak boleh bertransaksi kepada Allah. Kalau nanti bertransaksi, seakan-akan Allah punya hutang sama kita kalau belum juga dikabulin. Jadi itu ya, jadi buat apa? Jadi intinya kita nggak boleh GR juga kayak ya dengan apa yang dikasih, sama halnya saat kita itu ujian. Namanya istidroj. Kalau dalam bahasa kita itu istidroj, orang yang dia minta dikasih, itu saking sebelnya Allah, udah kasih maunya, saya sudah tidak suka dengan suara dia, dan itu akan dibalas cash nanti di akhirat. Berarti mungkin itu kayak kembali ke prinsip kayak ya, kadang ini yang sering sama teman-teman juga diskusikan ya, kadang kita ngejar banget cita-cita kenyamanan, kebahagiaan itu yang di dunia sekarang ini, yang padahal yang nantinya itu masih ada kehidupan yang nanti kayak ya, tinggal mau terima cash sekarang yang tapi kita nggak tahu, nggak jelas itu ujian atau itu azab, atau kita terima nanti yang kita pun nggak tahu. Makanya doa kita selama ini kan Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Kita maunya memang di dunia ini baik, di akhirat juga baik. Nah, timbulnya masalah itu karena keinginan sama kenyataan itu tidak sinkron. Keinginan kita ini, kemudian kenyataannya seperti itu, maka kemudian itu menjadi masalah. Berarti yang harus dibenahin, keinginannya dulu yang harus dibenahin. Ketika nanti kenyataannya ini tidak sama seperti apa yang kita harapkan, maka yang terjadi adalah kita tetap ridho, tetap ikhlas, tetap taslim. Kalau orang tidak membenahi apa keinginannya, sistem keinginannya, pokoknya saya harus mobil, terus kemudian tidak terjadi, yang terjadi adalah kekecewaan. Saya kerja pokoknya harusnya dapatnya 10 juta, tapi ternyata cuma dapat 5 juta, nggak ada syukurnya itu dia. Kenapa? Karena tadi cara dia memahami keinginan dia tidak sama, membuat kemudian dia tidak syukur. Maunya 10 juta tapi kemudian menghasilkan 5 juta, sehingga 5 juta ini tidak dilihat sebagai rezeki sama dia. Karena nggak komplit gitu. Karena tidak 10 juta. Makanya benahin. Ketika dia sudah dibenahin keinginannya, bahwa apapun yang Allah takdirkan saya akan terima, dia dapat 5 juta, yang dia minta 10 juta dapat 5 juta, 5 juta itu disyukurin betul, dan itu dia merasa tidak ada masalah dengan itu. Jadi buat mungkin ada tambah lagi. Nah, diajarkan ini ada ajaran-ajaran kita biar orang itu tidak ada masalah gitu ya, biar orang itu terhindar dari masalah yang dia sendiri tidak mampu menyanggahnya, atau dia mampu untuk menghadapi masalah-masalah hidupnya. Nah, itu ada sebuah riwayat dalam kitab Khazinatul Asrar, itu disampaikan seperti ini, biar orang bisa menghadapi masalah-masalah hidupnya gitu ya. Dikatakan seperti ini, qala alaihi salatu wassalam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala inni la'alamu kalimatan
la yaquluha makrubun illa farraja anhu. Kata Nabi, sesungguhnya aku akan ajarkan kamu semua satu kalimat yang siapapun mengucapkan kalimat ini ketika dia mendapatkan kegalauan hidup, ketika dia mendapat kesulitan hidup, maka Allah akan memberikan jalan keluar, memberikan sesuatu yang tidak lagi dia membuat dia digalau. Apa itu kalimatnya? Kalimatnya adalah ayat yang Allah firmankan dalam Quran, yaitu la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Kata Nabi, orang yang memperbanyak ayat ini, memperbanyak doa ini, doanya Nabi Yunus ini, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, maka ketika dia dapat masalah, maka akan diberikan jalan keluar oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada juga yang riwayat seperti ini. Man dawama ala qiraati la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Kalau ada orang yang mendawamkan, mengistiqomahkan terus-menerus ini mengucapkan kalimat la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin fi kulli yaumin, setiap hari, alfa marrah, tapi 1000 kali. 1000 kali. Amaliyah nih kayaknya. Amaliyah la ilaha anta 1000 kali setiap hari, lam yatlub manzilatan illa wajadaha. Maka dia tidak akan meminta satu posisi, satu derajat kecuali dia mendapati. Dia pengen, dia mau naik tingkat, mau naik jabatan naik jabatannya. Wa wasallahu ta'ala alaihi rizquhu, Allah akan luaskan rezekinya. Wa farraja hammahu, kegalauannya akan hilang. Wa kasafa durrahu, kesulitannya, kebahayaannya akan juga hilang. Wa fata'ala abwabal khairat, Allah akan buka pintu-pintu kebaikan kepada dia. Kalau orang mau seperti ini 1000 kali. Nah, 1000 kali. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. 1000 kali. Baik, itu doa-doa sebagian kecil, doa-doa yang diajarkan oleh para ulama atas kita yang sedang tertimpa masalah atau mencegah dari datangnya masalah. Oke, berarti ada tambahan lagi nih. Sebetulnya berarti tadi kan yang kayak ambil tuh adalah beberapa penggal, mungkin bahasa saya kayak ya, beberapa penggal kalimat yang ada di surah-surah Al-Quran. Berarti sebetulnya dari setiap surah-surah Al-Quran itu ada khasiat-khasiatnya kayak ya? Pasti karena Quran itu mujizat. Berarti ini kita kayak podcastnya bakal panjang nih kayaknya. Insyaallah. Jadi semua masalah sudah ada sebetulnya solusinya. Plus apa gitu? Sama nama-nama Allah, Asmaul Husna. Karena dalam Quran dikatakan walillahil asmaul husna fad'uulah. Allah itu punya Asmaul Husna. Maka berdoalah kalian dengan Asmaul Husna. Asmaul Husna. Jadi kalau berdoa 99 Asmaul Husna. Apa jadinya kayak baca la ilaha illa anta ditambah 99 Asmaul Husna kayak? Ya, insyaallah hajatnya terkabul. Masalahnya kali. Insyaallah. Asal pahami dulu tadi konsep bagaimana Allah memberikan musibah, bagaimana doa itu. Jangan GR gitu kayak ya, harus tetap ikhtiar, jalani. Jangan baru terima hadiah gitu udah GR lupa. Dan mungkin juga buat yang tadi yang seperti disampaikan sama Kak Irfan, buat yang udah doa, udah ngelakuin semuanya tapi masih aja hidupnya begini, bisa jadi itu adalah, bukan bisa jadi, mungkin itu adalah yang disimpan dalam bentuk pahala kayak ya. Jadi yang tetap di jalan selalu berdoa, selalu ibadah, tetap lakukan. Dan yang udah mulai takabur berasa di GR-in sama Allah, jangan GR dulu, bisa jadi itu adalah ujian. Istijrot. Bisa jadi adalah ujian. Nah itu tadi ini adalah podcast pertama. Jadi dimana podcast masalah dan doa ini, kita menerima masalahnya apa, kita bisa berbagi masalahnya apa, tapi kita sekaligus memberikan solusinya dalam bentuk doanya itu apa. Bahkan tadi kita tambahkan lagi dari yang Kiai sampaikan adalah dari semua surah-surah yang ada di Al-Quran ini ternyata ada banyak khasiatnya. Nanti akan dikupas tuntas, termasuk bagaimana kita mengejawantahkan surah-surah khasiat dari surah-surah di Al-Quran plus tentang Asmaul Husna kayak ya. Insyaallah. Oke, untuk saat ini di podcast pertama dari Masalah dan Doa cukup dulu sampai di sini. Dan buat teman-teman yang memang mempunyai masalah, banyak masalah karir, cinta, sosial, keluarga, no worry, ada solusinya. Bisa dengar podcast Masalah dan Doa, dan bisa juga langsung call ke nomornya
Majelis Ahkam nomornya 0811 889 889 308. 308. Nggak apa-apa lah, ini baru podcast pertama. Oke ya. Jadi buat teman-teman yang memang punya masalah dan pengen solusinya tentunya dalam bentuk doa, selain bisa dengerin podcast masalah dan doa, bisa juga langsung call, chat ke WA 0811 889 308. Insya Allah masalah Anda ada solusinya. Oke, sampai ketemu lagi di podcast masalah dan doa. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ini wabarakatuh. terengah-engah, ini masih pertama ya, nggak apa-apa ya.